Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Matematika Ekonomi 2. Ya, kita melanjutkan chapternya berapa ya? 4 ya, yaitu mengenai integral yang bagian ketiga, yaitu kasus-kasus dalam definite integral. Ya, seperti itu. Yuk kita mulai. Yang pertama adalah negatif area, ya, area yang negatif. Kenapa kok disebut negatif area? Karena secara matematis area ini bernilai negatif, seperti itu. Makanya kita bahas, kan aneh ya, suatu luasan kok negatif kan, seperti itu kan, mestinya positif, tapi secara matematika seperti itu. Kenapa hal ini terjadi? Ya, karena posisi areanya adalah di bawah sumbu X atau di bawah Y sama dengan 0. Ya, seperti itu. Nah, contohnya seperti gambar ini. Nah, jadi negatif area itu yang diarsir itu. Jadi kalau ada kurva dan kurva itu membuat area, tapi areanya itu di bawah sumbu X, seperti itu. Ya, maka itu secara matematis nanti kalau dihitung adalah negatif. Ya, seperti itu. Tetapi tentunya karena areanya itu nggak mungkin negatif, maka yang dibaca adalah nilai absolutnya. Jadi kalau negatif 30 ya sebenarnya 30 kan, seperti itu. Ya, coba kita bahas contohnya ini. Ya. Nah, misalnya ada Y parabola X kuadrat minus 10X plus 9. Ya, tentukan area di antara kurva dan X aksis, seperti itu. Nah, contoh gambarnya adalah seperti ini. Nah, area yang dibahas tadi. Ya, seperti itu. Maka coba kita hitung. Tentunya ini batasannya adalah 1 sampai 9. Ya, kapan dia memotong sumbu E kan berarti Y sama dengan 0, seperti itu ya. Dan ditemukan, dan tentunya kita harus mencari dulu perpotongan itu dulu ya. Jadi 1 sampai 9 sebagai batas yang kita hitung. Ya, seperti itu. Sehingga rumusnya adalah integral 1 sampai 9 dari kurvanya, yaitu X kuadrat minus 10X plus 9 dx, seperti itu. Jadi kita integralkan ini sehingga hasilnya adalah sepertiga X pangkat 3 minus 5X kuadrat ditambah 9X. Oke, paham ya? Nah, sepertiga itu kan berasal dari 1 dibagi 3, seperti itu. Karena pangkatnya tadinya 2 menjadi bertambah 1. Ini enggak perlu diterangkan ya, Anda sudah paham kemarin. Oke, sehingga hasilnya adalah sepertiga X pangkat 3 minus 5X kuadrat ditambah 9X dengan area 1 sampai 9. Maka kita masukkan saja nilainya. Seperti itu. Berarti sepertiga nilai teratas dikurangi terbawah. Ya, seperti itu. Nilai teratas adalah 9 pangkat 3 minus 1 pangkat 3 dikurang 5, 9 dikalikan 9 kuadrat minus 1 kuadrat ya, ditambah 9 kali 9 dikurangi 1 ya, prinsipnya itu ya. Oke, sehingga kita dapatkan sepertiga kali 7 28 dikurangi 5 kali 80 ditambah 9 kali 8 ya, seperti itu. Hasilnya adalah minus 85 sepertiga ya, seperti itu. Nah, jadi kan aneh ya, integral ini kok areanya bernilai negatif itu, seperti itu. Mestinya yang namanya luasan ya, seperti itu mesti selalu positif, nggak ada yang negatif. Nah, jadi kalau seperti ini, kalau luasannya adalah sebesar minus 85 sepertiga,
minus 85/3, maka yang digunakan tentunya positifnya 85/3 ya, seperti itu. Oke, jadi gunakan absolutnya sehingga luasannya sebesar 85/3. Selanjutnya coba perhatikan ini lah. Misalnya ada kurva itu naik turun seperti itu, dan di situ ada dua arsiran. Arsiran yang pertama itu di bawah sumbu X, arsiran yang kedua di atas sumbu X. Nah, ini kalau tidak hati-hati ya seperti itu, hanya sekedar mencari titik potongnya seperti itu. Oke, berarti kan areanya antara 0 sampai 5 seperti itu. Kalau sekedar melihat titik potongnya saja, maka itu nanti nilainya akan salah seperti itu. Makanya sekali lagi kalau membuat integral itu seharusnya digambar sehingga tahu persis areanya di mana. Ya, seperti itu. Jadi jangan cuma sekedar mencari titik keseimbangannya, titik perpotongannya, sehingga tahu batasannya, tapi sebaiknya digambar sehingga tahu persis apakah areanya di bawah sumbu X atau di atas sumbu X seperti itu. Karena kalau di bawah sumbu X, katakanlah kalau area yang pertama itu nilainya -2, area yang kedua nilainya 3 seperti itu, berarti kan jumlahnya 1 gitu loh. Padahal jumlahnya semestinya -2 itu absolutnya 2, berarti 2 ditambah 3, 5. Ya, jadi kalau nggak hati-hati seperti itu, yuk coba kita hitung ini. Nah, tentukan, maka ada dua area pertama. Oke, nah, ini contoh jawaban yang salah seperti itu. Y sama dengan -3x pangkat 3 plus 21x kuadrat minus 30x. Nah, tentukan kurva dan x-aksis dari 0 sampai 5 seperti itu. Oke, jawabannya adalah integral dari 0 sampai 5 dari -3x pangkat 3 plus 21x kuadrat minus 30x dx seperti itu. Maka kita integralkan, maka tentunya hasilnya adalah -3/4x pangkat 4 ditambah 7x pangkat 3 seperti itu ya, dikurangi 15x kuadrat. Nah, dari 0 sampai 5, maka kita masukkan nilainya, berarti -3/4 dikalikan 5 pangkat 4 dikurangi 0 ditambah 7 dikalikan 5 pangkat 3 kurangi 0 dikurangi 15 dikalikan 5 kuadrat dikurangi 0. Ya, seperti itu. Ya. Dan hasilnya adalah 31/4 ya, seperti itu. Kita cek saja gambarnya, Bapak. Nah, coba kita lihat gambarnya. Ini luasannya ini saja, kalau kita perhatikan 2 sampai 5 seperti itu. Berarti 3 ya. 3, terus ini tingginya kira-kira 25. Berarti 3 kali 25 berarti 75. Separuh lebih. Separuh lebih dari 75. Berarti 37,5 paling enggak, seperti itu. Ya, logikanya kan bisa dipahami ya, logikanya. Ini kan batasannya di sini sama di sini, sedangkan tingginya di sini. Nah, seperti itu. Kalau ini kita ambil 4 persegi panjang, kan berarti 3 kali 25, kira-kira seperti itu. Ya, berarti 75. 75 itu kan separuhnya lebih. 37,5. Masa hasilnya seperti itu? Nah, makanya sekali lagi kalau tidak digambar, maka Anda bisa disesatkan. Nah, makanya sebaiknya digambar. Oke, sehingga hasilnya secara logik ini salah. Kenapa salah? Karena dia menjadikan 1
area 0 sampai 5 itu menjadi satu perhitungan. Mestinya disendiri-sendirikan. Ya, seperti itu. Oke, kalau Anda lihat sekali lagi gambarnya. Nah, mestinya ini dihitung sendiri dulu. Terus ini dihitung sendiri dulu. Ya, seperti itu. Jadi jangan dijadikan satu menghitung. Makanya hasilnya ya salah. Nah, kalau logiknya Anda nggak bekerja, ya itu ketemu seneng 31/4, kadang salah. Oke, karena ada dua area, maka kita bagi tadi kan antara 0 sampai 2, terus antara 2 sampai 5, maka dihitung satu persatu. 0 sampai 2 dulu bagaimana? Ya, seperti itu. Dan hasilnya ketemunya adalah minus 16. Ya, seperti itu. Minus 16 tentunya karena ini adalah apa namanya? Area, maka yang dipakai 16-nya saja. Ya, seperti itu. Yang bikin salah tadi ini minus 16 itu langsung dijumlahkan ya, seperti itu. Karena dia menghitungnya dijadikan satu. Oke, selanjutnya dihitung area yang kedua. Ya, seperti 2 sampai 5. Nah, dengan cara yang sama dengan tadi, hanya saja batasannya berbeda, seperti itu. Maka hasilnya 47/4, seperti itu. Nah, mestinya 47/4 ditambah 16 tadi, seperti itu, sehingga sekitar 63. Seperti itu. Oke, maka yang benar total areanya adalah seperti ini. Nah, 0 sampai 5, karena ada dua area maka dihitung satu-satu dulu. 0 sampai 2, 2 sampai 5. Nah, seperti itu. Tadi kan sudah ketemu ya, minus 16, maka minus 16 dipakainya adalah 16. Dan yang kedua adalah 47/4, sehingga ketemunya adalah 63/4. Nah, ini jadi masuk akal. Ya, seperti itu. Kalau tadi sangat-sangat tidak masuk akal. Ya, kita lihat saja itu separuhnya lebih dari 75 aja 37,5. Belum lagi ditambahkan yang satunya. Dan tadi itu terbukti ketemunya 47/4 ya, seperti itu yang kita bicarakan sebelumnya. Oke, jadi itu ya yang dimaksud negatif area. Jadi hati-hati. Kalau ketemu area di bawah sumbu X, maka yang dipakai adalah absolutnya. Karena prinsipnya area itu tidak mungkin negatif ya, seperti itu. Bahkan ini saya dapatkan di program ini juga ketemunya juga salah, berarti dia tidak mengesampingkan hal itu ya. Mungkin di dalam programnya tidak dimasukkan logika itu. Oke, selanjutnya adalah area di antara dua kurva. Nah, ini mestinya area between two curves ya. Contoh gambarnya adalah seperti ini. Satu parabola, satunya lagi linier, seperti itu. Maka berapa area di antara dua kurva ini? Caranya adalah kalau ada seperti ini, maka Anda harus tahu betul, ya, harus tahu betul mana fungsi yang di atas, mana fungsi yang di bawah, seperti itu. Sehingga contohnya itu ada F1 dan F2 ya, seperti itu. Cari saja F2 itu untuk mengidentifikasi
fungsi yang di atas. Kalau kita lihat di sini fungsi yang di atas itu kan berarti yang linear ya. Yang di bawah adalah parabola. Jadi jangan kok bolak-balik. Nanti kalau kebolak-balik nanti hasilnya jadi berubah tandanya. Jadi negatif. Kalau satu area masih mending ketemu negatif, oh nanti dianggap positif. Ya, seperti dicari absolutnya. Tapi kalau dua area nanti kan bisa jadi salah. Oke, sehingga hasilnya adalah area tersebut integral dari F2 dikurangi F1. Batasannya dari perpotongan itu tentunya. Dari A sampai B. Ya, coba kita lihat di sini. Kalau ini ada hiperbola, parabola dan linear curve seperti itu, maka F1-nya itu yang parabolanya yang membuka ke atas seperti itu, dan yang fungsi yang di atas atau F2 adalah yang linear seperti itu. Dan jangan lupa batasannya ya A sampai B ya seperti itu. Nah, menghitungnya tentunya adalah integral dari A sampai B atau integral dari F2 minus F1 dx dengan batasan A sampai B ya seperti itu. Coba kita aplikasikan. Contohnya ini. Ini parabolanya E kuadrat minus 12X plus 32. Ya, seperti itu. Lantas yang linearnya adalah 2X plus 8. Karena linearnya ada di atas seperti itu, maka menjadi F2. Dan parabolanya menjadi F1. Sehingga jangan sampai salah menyusun formula. Batasannya A sampai B, di mana A-nya itu 2, B-nya adalah 12. Tentunya kita cari dulu itu keseimbangannya. 2x plus 8 sama dengan x kuadrat minus 12x plus 32. Sehingga ketemunya A dan B itu. Oke, nggak perlu saya jelaskan ya keseimbangannya bagaimana mencarinya. Ya, berarti kan 2x. Karena kan asumsinya Y di F2 sama dengan Y di F1. Sehingga 2X plus 8 itu sama dengan fungsi parabolanya. X kuadrat minus 12X plus 32. Ya, seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah integral dari F2 minus F1, di mana F2 itu fungsi yang di atas atau kurva yang di atasnya. F1 adalah kurva yang di bawahnya dengan batasan A sampai B. Ya, seperti itu. Maka kita masukkan fungsi yang di atas linear itu 2X plus 8 ya, dikurangi yang di bawah parabolanya X kuadrat minus 12X plus 32. Ya, seperti itu. Sehingga minus X kuadrat seperti itu, sedangkan yang ada X-nya 2X min 12X kan berarti 2X plus 12X berarti plus 14X. Selanjutnya yang konstantanya berarti 8 minus 32 sehingga minus 24. Oke, jadi itu diintegralkan ya, sehingga hasilnya adalah min sepertiga X pangkat 3 plus 7X kuadrat minus 24X dengan batasan 2 sampai 12 ya, seperti itu. Maka kita cari saja ya, seperti itu. Kita masukkan minus sepertiga dikalikan 12 pangkat 3 minus 2 pangkat 3 dan seterusnya ya, hasilnya adalah 166 2/3 ya, seperti itu. Nah, cukup masuk akal ya. Ini apa itu alasnya aja sekitar 10, bukan sekitar ya 10 ya, seperti itu. Kalau kita persegi panjang, ke atasnya ada sekitar 35, berarti 350 ya, seperti itu.
sekitar ya maksudnya. Maka separuhnya seperti itu. Oke, akan separuh buang gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya cara mencarinya. Ini contoh yang pertama. Nah, ini contoh yang kedua. Maka kita jelaskan lagi yang negatif area tadi. Coba kita buka lagi gambarnya. Kan negatif area itu kan seperti ini. Ya, berarti kan sebenarnya ini ada dua kurva ya. Jadi kurva mendatar dan kurva parabola. Mendatarnya di mana? Yang mendatarnya ya sumbu X tadi. Kalau mendatarnya sumbu X berarti Y sama dengan 0 seperti itu. Nah, berarti yang F1 X kuadrat minus 10X plus 9. F2-nya adalah sumbu X-nya sendiri atau Y sama dengan 0. Ya, seperti itu. Sehingga F2 itu sama dengan 0. Ya. Oke. Selanjutnya dimasukkan saja ke formulanya dan tentunya batasannya 1 sampai 9. Ya, F2 minus F1 dx diintegralkan. Ya, F2 minus F1 diintegralkan. Terus dengan batasan 1 sampai 9. Sehingga 0 minus X kuadrat minus 10X plus 9. Nah, seperti itu. Sehingga minus X kuadrat plus 10X karena min jadi plus min 9. Kita integralkan berarti minus sepertiga X pangkat 3 plus 5X kuadrat minus 9X. Ya, seperti itu. Oke. Maka kita masukkan saja nilainya. Nilai yang terbesar dikurangi yang terkecil. Ya, minus sepertiga, 9 pangkat 3, minus 1 pangkat 3, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Hasilnya adalah 85 sepertiga. Jadi penjelasannya seperti itu. Kenapa kok tadi itu area negatif itu semestinya dibaca absolutnya. Makanya kalau kita kembalikan ke area between two curves ini, maka hasilnya betul. Karena kita tahu persis mana fungsi yang di atas, mana fungsi yang di bawah. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah aplikasi dalam ekonomi dan bisnis. Yang pertama adalah consumer surplus. Oke, ini saya kurang ini ya mestinya. Oke, ini yang biru ini adalah supply, sedangkan yang merah yang menurun adalah demand. Ya, berapa consumer surplus atau tepatnya yang diarsir itu? Tentunya consumer surplus Anda sudah tahu ya, bahwa seberapa besar konsumen itu mendapatkan manfaat lebih dibandingkan pengorbanan yang dikeluarkan. Karena kita tahu keseimbangannya di sini ya, maka dia cukup membayar sebesar 10 seperti itu. Sehingga di atasnya ini itu adalah benefit yang lebih yang diperoleh. Ya, seperti itu. Sehingga kalau kita hitung consumer surplusnya, berarti kita menghitung area antara demand yang melengkung itu ya dengan kurva yang sejajar dengan sumbu X yang Y sama dengan 10. Oke, berarti ada F1-nya itu adalah 10, F2 yang di atasnya adalah 200 dibagi X plus 10. Ya, seperti itu. Maka kita susun saja formulanya dan itu perpotongannya di 10,10 ya, seperti itu sehingga menjadi batasannya 0 sampai 10. Oke, kalau kita jawab berapa consumer surplus yang terjadi? Berarti batasan integral dari F2 minus F1 dengan batasan A sampai B.
Ya, seperti itu. A-nya adalah tentunya 0 di sini, B-nya adalah 10. Oke, berarti integral dari 0 sampai 10 dari 200 dibagi X plus 10 dikurangi 10. Ini mestinya X kecil ya, biar sama, konsisten. Ya, enggak salah. Oke, dari 0 sampai 10, 200 per X plus 10 dikurangi 10, ya, dx. Ya, kita integralkan itu 0 sampai 10. Oke, dibuka kurungnya. Sama saja ya, 200 per X plus 10 dikurangi 10, kita integralkan. Oke, integral dari itu adalah 200. 200 itu konstanta. Nah, berarti kan 1 per X plus 10 itu diintegralkan menjadi ln X plus 10. Ya, seperti itu. Dikurangi 10x. Seperti itu. Maka kita masukkan angkanya, batasannya. Berarti 200 dikalikan ln 20 minus ln 10. Ya. Bisa dipahami ya. Ln batasan ke atas, batasan yang paling atas kan X plus 10. X-nya adalah 10 kan, berarti 20. Sedangkan batas yang bawah adalah X-nya adalah 0. Berarti minus ln 10. Ya, seperti itu. Terus dikurangi 10, dikalikan batasan atas 10, batasan bawah adalah 0. Ya, seperti itu. Sehingga 200 kalikan ln 2 minus 100. Ya, seperti itu. Sehingga 138, minus 62 dikurangi 100. Ya, seperti itu. Sama dengan 38,62. Ya, seperti itu. Oke, ini adalah cara yang pertama. Ya. Jadi ini diintegralkan terhadap X. Cara yang kedua, sebenarnya cara yang ini bisa juga dengan cara yang modelnya bersifat hafalan ya. Jadi dicari saja integral dari fungsi dimennya itu 200 dibagi X plus 10 ya, seperti itu, antara 0 sampai 10. Berarti ini kan kalau kita gambar arsirannya di sini ya. Nah, seperti itu. Kalau sekedar melihat fungsi dimennya itu dengan batasan 0 sampai 10. Tetapi karena consumer surplus adalah yang sepertiga yang agak melengkung seperti ini, maka batasan total tadi itu maka dikurangi dengan PE atau price equilibrium dikalikan quantity equilibrium atau 10 kali 10. Sebenarnya sama ini. Ya. Jadi nggak perlu saya tulis itu. Atau kalau misalkan saya tulis kan berarti A sampai B batasan dari fungsi dimen, ya, dimennya adalah fungsi X
dx dikurangi IE kalikan IE, sama saja hasilnya seperti itu. Hanya saja saya ingatkan, kalau Anda mengerjakan seperti ini, jangan hafalan. Yang penting tahu consumer surplus itu mana, producer surplus itu mana, maka kita cari dengan pendekatan integral itu. Jadi jangan dihafalkan rumusnya itu. Nah, ini kan jelas enak kalau misalnya pakai formula di antara dua kurva. Yang penting tentunya tahu kurvanya. Kurva demand, kurva dari apa namanya, batasannya ini, price equilibrium, sehingga F1 nya sama dengan 10, dan tentunya batasannya, di mana batasannya itu diperoleh dari equilibriumnya itu 10,10 ya, seperti itu, sehingga batasannya 0 sampai 10 untuk terhadap sumbu E. Kalau terhadap sumbu Y kan berarti 10 sampai 20. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, nah ini kita buat persamaannya dalam bentuk Y. Kalau tadi kan dalam bentuk X ya. Nah, kalau tadi kan dalam bentuk X gitu. Anggap saja Y, sorry. Y sama dengan 200 plus X plus 10-an, seperti itu. Kan berarti X plus 10-nya itu sama dengan 200 dibagi Y kan gitu ya. Sehingga X-nya sendiri adalah 200 dibagi Y dikurangi 10. Nah, makanya dalam cara berikutnya, 200 per Y dibagi dikurangi 10. Karena dia dibuat dalam bentuk Y, dalam bentuk fungsi Y demand-nya itu. Jadi ini mestinya titik 2, enggak apa-apa. Jadi demand-nya dibuat dalam bentuk Y, maka nanti tentunya dicerminkannya ke Y, sehingga batasannya tidak lagi 0 sampai 10, tetapi 10 sampai 20. Nah, itu bedanya. Nah, Anda lihat di sini formulanya adalah integral dari fungsi demand, tapi fungsi demand-nya itu dalam bentuk Y. Nah, seperti itu. Jadi ini sebenarnya adalah kalau kita tulis fungsinya, jadi integral dari A sampai B demand, tapi demand-nya adalah dalam bentuk dalam bentuk Y. Ya, seperti itu. Sehingga DY. Nah, jadi sehingga integral dari 200 per Y minus 10 dy dari batasan 10 sampai 20. Ya, seperti itu. Sehingga hasilnya adalah 200 ln Y minus 10 Y antara 0 sampai 2, antara 10 sampai 20. Nah, ini bedanya dengan tadi. Kalau tadi kan 0 sampai 10. Tapi karena ini terhadap Y berarti 10 sampai 20. Ya, hasilnya seperti itu, sama ya. 38,62. Ya. Anda lihat di sini 200 per Y itu kan berarti kalau diintegralkan 200 ln Y. 10 kalau diintegralkan 10Y, seperti itu. Sehingga 200 dikalikan ln 20 minus ln 10. Ingat, ln 20 minus ln 10 itu kan sama dengan ln 20 per 10 atau ln 2.
Ya, seperti itu. Maka hasilnya 38,62. Sama ya dengan tadi. Prinsipnya mana yang Anda sukai caranya. Kalau menurut saya tergantung apa? Demand-nya itu. Demand-nya itu enak ditulis dalam bentuk X atau Y. Itu aja. Kalau diintegralkan. Ya, seperti itu. Oke, nah selanjutnya adalah produser surplus. Nah, seperti itu. Produser surplus itu kan sama ya, cuman benefit yang diperoleh oleh produser. Produser itu kan supply itu kan diartikan kemauan dan kemampuan produser untuk memproduksi dari berbagai kemungkinan harga, seperti itu. Atau pada berbagai kemungkinan harga. Ya, seperti itu. Sehingga kalau ada harga keseimbangan, maka tentunya ada bagian yang lebih di atasnya itu. Nah, ini kan sebenarnya supply-nya di sini. Maka kita cari saja arsirannya itu. Berarti kita cari identifikasi F1-nya adalah supply-nya, sedangkan F2-nya yang di atas itu adalah 10. F2 sama dengan 10. Ya, seperti itu. Maka kita masukkan saja formula integralnya. Produser surplus adalah integral F2 minus F1 X dx antara A sampai B batasannya. Batasannya karena ini terhadap X, maka tentunya 0 sampai 10. Ya, seperti itu. 0 sampai 10, F2-nya itu kan 10 ya. Ya, 10 minus dalam kurung 1/20 kuadrat plus 5. Ya, seperti itu. Maka diintegralkan 10 dikurangi 5 itu kan 5 ya, sehingga hasilnya adalah minus 1/20 kuadrat plus 5. Berarti minus 1/60 X pangkat 3. Bisa dipahami ya, kok bisa tahu 1/60 ya. Nah, 1/60 itu kan 1/20 ya, dibagi 3/2. Ya, seperti itu. Atau dibagi 3/2 atau sama dengan dikali 2/3, seperti itu. Dikali 2/3 kan berarti sorry, saya kok jadi ke situ. Minus 1/20 itu dibagi 3, berarti minus 1/60, karena pangkatnya dari 2 menjadi 3. Waduh, saya salah tadi. Oke, jadi yang tadi dihapuskan ya. Saya pikir ini pangkatnya setengah. Saya lupa. Oke. Dan selanjutnya untuk yang 5 diintegralkan adalah 5x. Oke, sehingga 1/60, 10 pangkat 3, nolnya nggak usah dimasukkan ya, karena 0 pangkat berapapun ya 0 ya, seperti itu. Sehingga hasilnya 33,33. Ya, seperti itu. Oke, ini cara yang pertama. Cara yang selanjutnya adalah ya sama dengan tadi, cuman bedanya ini adalah dan sama dengan tadi ya. Ini pakai pendekatan grafis ya. Oke, ini kan sebenarnya kalau kita lihat arsiran ini adalah nilai persegi panjang itu. Oke, kita anu saja. Sebenarnya gambar ini, nah seperti itu kan nilai persegi panjang dikurangi, nah
bangun seperti ini. Sedangkan nilai persegi panjang itu sendiri itu kan sebenarnya press dikalikan kuantiti pada saat equilibrium, sehingga hafalannya seperti ini. Makanya saya nggak terlalu suka kalau hafalan, nggak usah dihafalkan, yang penting ya. Ya sudah, kalau kita lihat bangun seperti ini, oh berarti PE dikalikan QE dikurangi integral dari fungsi supply-nya, ya, antara A sampai B, seperti itu. Sebenarnya sama dengan tadi, ya, jatuhnya sama juga. Nah, itu 10 kali 10-an seperti itu. Kan sama itu ya. 10 diintegralkan kan berarti 10x kan. 10x ya berarti menjadi 10 kali 10 kan, seperti itu. Oke, selanjutnya berarti 100 dikurangi 1/60x pangkat 3 ditambah 5x. Ya, berarti 100 dikurangi 1/60 10 pangkat 3 dikurangi 5 kali 10. Ya, seperti itu. Sehingga 100 dikurangi 16,67 dikurangi 50, hasilnya 33,33. Sama ya. Nah, atau cara ini, tapi ini lebih baik dihindari. Makanya sekali lagi, mencari integralnya terhadap X atau terhadap Y itu tinggal dilihat saja. Mengintegralkannya sulit atau tidak, seperti itu. Kalau mengintegralkannya sulit, ya cari yang mudah saja. Kalau ini saya perhatikan nanti mengintegralkannya agak menyulitkan ya. Nanti kalau Anda tidak teliti maka Anda salah. Tapi kita berikan juga karena ini adalah cara yang benar juga. Oke, kita buat persamaan supply itu dalam bentuk Y. Kalau tadi kan dalam bentuk X ya. Nah, ini kan kalau tadi kan dalam bentuk X. Nah, ini dibuat dulu dalam bentuk Y. Ya, seperti Anda oret-oret. Maka hasilnya 1/20 X kuadrat plus 5 itu, maka kalau dibuat dalam bentuk Y adalah fungsi Y akar 20Y minus 100. Ya, seperti itu. Maka ini kan sebenarnya kita mencari integral dengan fungsinya itu 20Y minus 100. Tentunya dicerminkan terhadap Y. Integral dari Y 5 sampai 10 dy yang seperti itu. Sehingga rumusnya adalah, Anda lihat di situ, integral dari S, tapi S itu dalam supply maksud saya. S itu dalam bentuk Y, seperti itu. Kalau tadi kan X ya, seperti itu. Sehingga, nah, bedanya kalau tadi kan 0 sampai 10 karena dalam bentuk X, karena ini dalam bentuk Y, maka 5 sampai 10. Ya, seperti itu. 10-nya ini loh ke atas. Yalah, serang. Kan batasannya 5, batas atas 10. Jadi integral 5 sampai 10 dari fungsi 20y, akar 20y minus 100. Nah, ini maka agak panjang juga ini. Oke, maka kita misalkan saja U 20y minus 100. Maka DU sama dengan 20 dy. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya, 20 dy. Sehingga persamaan ini kita bisa buat dalam bentuk U supaya mudah diintegralkan. Berarti 5 integral dari U pangkat setengah, karena tadi sudah dimisalkan U,
U pangkat setengah ya dikalikan dy-nya itu menjadi 1/20 du. Bisa dipahami seperti itu dy-nya. Set. Sebenarnya nggak perlu saya jelaskan. D-nya sendiri kan berarti du per 20, makanya 1/20 du. Nah, seperti itu. Berubahnya seperti itu. Dengan batasan 5 sampai 10. Oke. Selanjutnya 1/20 itu menjadi pengalinya, berarti 1/20 dibagi dengan 3/2 seperti itu. Dibagi dengan 3/2 kan berarti 1/30 atau 1/20 dikalikan 2/3 kan kayak gitu. Dikalikan 2/3 sama dengan 1/30. Nah, seperti itu. Sehingga 1/30 U pangkatnya bertambah 1, 3/2. Dengan batasan 5 sampai 10. Oh. Ini saya salah tulis ya. Masya Allah. Ini semestinya kosong. Oke. 20 Y. Oke, kita lanjutkan. 1/30, maka kita masukkan batasannya. 1/30 dikalikan 20 kali 10 minus 100 maka 3/2, terus dikurangi batasan yang paling bawah. Berarti 20 dikalikan 5 dikurangi 100 maka 3/2 seperti itu. Boleh sama dengannya ada 2. Pilih sama dengan semestinya ada 1 itu ya. 1/30 ya. Berarti 100 pangkat 3/2. Ya, 1/30 dikalikan 100 pangkat
3/2 dikurangi 0 pangkat 3/2. 0 pangkat 3/2 itu 0 ya, maka diabaikan sehingga 1/30 dikalikan 100 pangkat 3/2. Berarti 1/30 dikalikan 1000. Ya, seperti itu, atau 1000/30 sehingga hasilnya 33,33 atau 33/3 ya, seperti itu. Kalau kita lihat, maka cara dicerminkan terhadap Y ini terkesan ribet ya, karena membutuhkan kecermatan yang ekstra, makanya dihindari. Makanya itu Anda perhatikan saja fungsinya. Kalau fungsinya itu sekiranya itu diintegralkan sulit, maka ya dihindari saja. Ya, kalau kita bandingkan fungsi yang terhadap sumbu fungsi supply dengan ditulis fx yang seperti itu, kita perhatikan. Nah, itu kan 1/20 E² plus 5 itu kan lebih mudah untuk diintegralkan. Maka jangan coba-coba dibuat dalam bentuk Y. Nah, itu nanti akan menjadi ribet. Kecuali kalau fungsinya dibuat dalam bentuk Y, bentuknya sederhana. Kalau seperti ini, Anda lihat di sini. Nah, kalau dalam bentuk Y adalah akar 20Y-100, itu kan masih memisalkan dan lain sebagainya. Makanya prinsipnya pilihan Anda, pakai cara yang mana gitu aja. Tapi kita memberikan berbagai cara yang itu bisa dilakukan. Apakah dicerminkan terhadap sumbu X ataukah dicerminkan terhadap sumbu Y. Seperti itu, sehingga dapat diintegralkan sesuai dengan cara yang tepat dan cara yang lebih mudah tentunya. Baik, dari saya cukup itu. Mudah-mudahan memberikan pencerahan pada Anda. Silakan dipelajari kembali, jangan lupa dibuka bukunya untuk memperdalam lebih jauh. Dari saya cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.